dua sikap kita menyikapi hijrah yang sedang tren. Kita syukuri, kemudian kita optimalkan. Nah, berikutnya, apakah hijrah itu sekedar tren? Nah, ini pertanyaan kedua. Apakah hijrah itu sekedar tren? Nah, tentu tidak. Yang pertama, tadi kita sudah sampaikan ya, bocoran akronimnya SO. Setelah SO kemudian P. Hijrah itu tidak sekedar tren, tetapi P. Apa itu? Perjuangan. Jadi hijrah itu perjuangan, bukan sekedar tren. Kalau tren kan lewat, kemudian kita nikmati, kita ikut nimbrung, nah itu tren. Kita jadikan gaya hidup, itu tren. Yang nanti kemudian surut, nanti kemudian hilang. Tetapi hijrah ini perjuangan. Baik hijrah makaniyah maupun hijrah maknawiyah. Jadi hijrah itu ada dua. Yang pertama adalah hijrah makaniyah, itu hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, dari negeri yang kita kesulitan beribadah menuju satu negeri yang kita bebas beribadah, dari satu daerah yang di situ penduduknya kufur ke satu daerah atau satu wilayah yang merupakan negeri muslim. Nah, dalam sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW, hijrah makaniyah itu yang paling besar dikenal dengan dua. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Nah, ini dilakukan di awal-awal dakwah, sekitar tahun keempat kenabian. Ketika saat itu kaum muslimin sudah mulai digencet sana, digencet sini, sudah mulai diintimidasi, disakiti. Kemudian sebagian ini perlu gimana ini menyelamatkan agama. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, di sana ada Raja Najasyi yang terkenal adil, agamanya Nasrani, terkenal adil, dan ternyata benar menerima kaum muslimin dengan tangan terbuka. Itu hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu nanti yang periode kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Itu lebih banyak, sekitar 101 sahabat dan sahabiyah. 83 sahabat, sisanya adalah sahabiyah. Nah, itu hijrah ke Habasyah itu perjuangan luar biasa. Kenapa? Karena mereka sewaktu hijrah itu malam-malam biar nggak ketahuan. Kalau siang ketahuan nanti ditangkap. Mereka malam-malam hijrah berangkat. Nah, itu pun dikejar-kejar. Untungnya kemudian mereka sudah naik kapal. Nah, sementara orang-orang kafir Quraisy itu nggak bisa ngejar karena nggak punya kapal, sudah ketinggalan kapal. Demikian pula yang kedua yang lebih besar, hijrah ke Madinah. Dan kita ini masih di bulan Rabiul Awal, tanggal 6 gitu ya. Rasulullah SAW sampai di Madinah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ini juga termasuk kita mengingat kembali bagaimana sejarah hijrahnya Rasulullah SAW. Rabiul Awal seringkali kita kenal hanya satu peristiwa, yaitu Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah. Padahal Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah kelahiran Rasulullah, 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi. Yang kedua, hijrahnya Rasulullah sampai di Madinah, itu juga Rabiul Awal. Kemudian wafatnya Rasulullah, itu juga Rabiul Awal. Nah, hijrah ke Madinah itu perjuangannya lebih luar biasa lagi. Hijrah itu bisa kita bayangkan, meninggalkan satu negeri ke negeri yang lain dengan tidak membawa apa-apa. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada ATM ya, belum ada ATM, belum ada OVO, belum ada rekening, belum ada PayPal, belum ada Skrill, apalagi rekening-rekening digital itu, apa GoPay dan ShopeePay, belum ada semua. Jadi hartanya, kalau uang itu bentuknya adalah dinar dan dirham, emas dan perak. Dan itu kalau banyak ya, ini berat juga bawahnya, apalagi harta dalam bentuk properti.
rumah, kemudian tanah, harta dalam bentuk peternakan, hewan ternak itu unta, kemudian kambing, itu nggak bisa dibawa. Sehingga mayoritas para sahabat ketika hijrah ke Madinah, mereka tidak membawa apa-apa, bahkan yang tadinya kaya pun harus menjadi seorang yang tidak punya ketika pertama kali menginjakkan kaki di Madinah. Perjuangan luar biasa hijrah itu. Makanya ketika Suhaib ini seorang yang salah seorang yang kaya raya di Mekah. Ketika mau hijrah dihadang oleh pemuka musyrikin Mekah. Suhaib, enak saja engkau dulu datang ke Mekah itu sebagai orang miskin, lalu engkau berusaha menjadi pengusaha di Mekah, kaya raya seperti sekarang, lalu engkau akan membawa seluruh hartamu ke Yasrib. Enak saja kamu Suhaib, kamu tidak boleh berangkat ke Yasrib, kamu harus tetap di Mekah. Suhaib waktu itu kemudian mengerti bahwa ini tidak bisa dihindari konfrontasi dengan kaum musyrikin Mekah. Tetapi ada solusi. Solusinya adalah Suhaib tahu kalau mereka dikasih harta, mereka akan membiarkan Suhaib hijrah. Maka kemudian Suhaib mengatakan, apakah kalian mau aku tunjukkan di mana aku menyimpan harta kekayaan? Kalian bisa mengambil semuanya, tetapi biarkan aku hijrah ke Yasrib, biarkan aku hijrah ke Madinah. Akhirnya semua kekayaannya Suhaib itu diambil oleh kaum musyrikin Mekah. Suhaib masuk ke Madinah tidak membawa apa-apa. Melihat Suhaib seperti itu, para sahabat ini kemudian mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kasihan Suhaib. Suhaib sekarang bangkrut, Suhaib sekarang pailit. Tapi apa jawaban Rasulullah? Justru Rasulullah punya paradigma lain. Robiha Suhaib, Robiha Suhaib. Sungguh Suhaib beruntung, sungguh Suhaib beruntung. Kenapa? Karena Suhaib mengorbankan hartanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala demi bisa berhijrah. Yang bangkrut justru yang menghadang, meskipun dia dapat harta banyak. Jadi hijrah itu perjuangan luar biasa. Termasuk nanti Abdurrahman bin Auf yang juga kaya raya, nyampe di Madinah tidak punya apa-apa karena barang-barang tidak bisa dibawa, properti kekayaan tidak bisa dibawa. Makanya ketika nanti dipersaudarakan dengan orang Ansor, sahabat Ansor yang kaya raya ini menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, aku ini orang yang cukup kaya di Mekah, hartaku banyak. Kalau engkau mau, aku berikan separuh harta. Kalau kita kan langsung ya mau. Tapi ternyata Abdurrahman nggak begitu. Meskipun saat itu tidak punya apa-apa, istilah sekarang nggak punya apa-apa. Sekolah. Tapi Abdurrahman bin Auf tak mau. Izahnya luar biasa. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar Madinah, aku akan berbisnis di sana, dan biiznillah, dengan izin Allah, dalam waktu singkat bisnisnya Abdurrahman bin Auf bangkit kembali menjadi salah seorang yang paling kaya di Madinah. Jadi hijrah itu perjuangan. Hijrah makaniyah perjuangan, hijrah maknawiyah juga perjuangan. Apa itu hijrah maknawiyah? Kalau hijrah makaniyah tadi kan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bisa beribadah, menegakkan agama Allah. Hijrah maknawiyah itu sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Sesungguhnya orang yang berhijrah, al-muhajir, itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi ketika kita berpindah dari satu keburukan menuju satu kebaikan, dari satu kebatilan menuju satu kebenaran, dari maksiat kepada taat, dari kejahiliahan kepada yang lebih islami, itu adalah hijrah maknawiyah.
Sehingga hijrah ma'nawiyah itu maknanya sangat luas. Perbaikan diri, kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjauhi maksiat dan dosa, semuanya itu adalah bisa disebut hijrah. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi tentang al-muhajir. Makanya kalau ada yang bertanya, dulu kan hijrah itu dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Yasrib. Kenapa sekarang orang yang nggak pindah kemana-mana disebut hijrah, yang dia melakukan perbaikan diri saja, yang dia bertobat yang disebut hijrah, itu hijrah maknawiyah. Nah, kita semua ini insya Allah berupaya untuk hijrah maknawiyah. Dan hijrah maknawiyah itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi itu juga butuh perjuangan. Karena yang pertama akan kita lawan adalah diri kita sendiri, nafsu kita, kemalasan kita, syahwat kita. Misalnya kita mau membaca Al-Quran, itu hijrah dari yang tadinya nggak pernah baca Al-Quran, kemudian sekarang rajin baca Al-Quran, itu hijrah. Tetapi itu butuh perjuangan. Kalau kita nggak berjuang, akhirnya kena kemalasan. Ngapain sih baca Al-Quran? Ini aja, malah waktunya sekarang sedang sibuk, ya udah nggak usah baca hari ini, besok aja. Besok ternyata gitu lagi, nggak usah baca hari ini, bukan ada hari esok gitu. Akhirnya nggak baca. Nah, itu kalau berjuang kemudian akan mengalahkan kemalasan, mengalahkan alasan-alasan, mengalahkan hawa nafsu. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita kalau hijrah benar-benar, kita akan berjuang meskipun saat itu sedang malas. Tapi kalau enggak, nanti aja lah, nunggu kalau sudah enggak hanya nunggu qomat gitu ya, nunggu mendekati sholat berikutnya. Sholat itu nunggu nanti lah, sebelum asar masih jauh gitu. Masih jauh, waktunya masih lama. Teruskan nonton drakor gitu. Lanjut nonton drakor, akhirnya lewat waktu sholat. Alhamdulillah. Makanya hijrah ini perjuangan, bukan sekedar tren, tapi